Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Dan begitu juga dengan murid kelas 1 Sekte Udang. Walaupun dalam kompetisi dunia murim, murid-murid dari Sekte Udang tidak memperoleh hasil yang memuaskan, tapi beda cerita jika kekuatan mereka digabungkan dengan murid kelas 1 dan juga para penatua. Jelas Hudang masih jauh berada di atas Gunung Hua. Walau begitu, tidak ada rasa takut di wajah murid-murid Gunung Hua. Bahkan Baekjun berkata, bukankah ini jadi lebih menarik? Adalah hal yang membosankan jika kekuatan Hudang hanya seperti saat kompetisi saja. Ya, murid-murid nampak sangat bersemangat tak kala mereka melihat ada lawan yang kuat. Chungmyun bahkan sampai memuji mereka. Ia berkata, akhirnya Dongryong bisa berpikir bagus juga. Baiklah, mari kita dengar apa yang sedang para penatua perbincangkan. Nah, kala itu para murid bisa mendengar bahwa penatua Ho Sanja tengah memuji kinerja dari Gunung Hua. Yang pertama, membersihkan para bandit. Yang kedua, bahkan ia menceritakan pencapaian Gunung Hua di Istana Laut Utara yang membuat penatua Hyun Sang terkejut. Insiden di Istana Laut Utara bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan informasinya begitu saja, yang artinya Ho Sanja tengah memamerkan tim intelijen dari Sekte Wudang. Tentunya yang bisa dilakukan oleh penatua Hyun Sang hanyalah merendah sambil berpikir, dasar rubah licik. Ya, Ho Sanja tengah menggiring penatua Hyun Sang untuk mencapai tujuannya, di mana pada akhir perbincangan seolah-olah Sekte Wudang ingin mendapatkan pengalaman dari Sekte Gunung Hua yang telah mendapatkan banyak pencapaian. Artinya secara tidak langsung Ho Sanja tengah mengajukan sparring dengan Gunung Hua. Tentu saja Hyun Sang sama sekali tidak bisa menjawab hal tersebut secara langsung. Pertama, saat ini Gunung Hua lah yang dirugikan melihat yang dibawa oleh Sekte Wudang adalah murid kelas 1 dan murid-murid terbaik mereka. Dan walaupun ini hanyalah sebuah sparring, tapi jika Gunung Hua kalah dan rumor menyebar, maka reputasi Gunung Hua yang mulai bangkit akan kembali runtuh. Lalu, jika Gunung Hua tidak menerima tantangan tersebut, artinya Gunung Hua melarikan diri dari Sekte Wudang. Ini adalah pilihan yang membuat penatua Hyun Sang dilema, dan saat itulah terdengar keributan dari belakang. Ya, nampaknya Chungmyun tengah ingin mengatakan sesuatu dan murid-murid berusaha untuk menghentikannya, tapi pada akhirnya Chungmyun berhasil melepaskan diri dan berkata, "Oh, jadi apakah Sekte Wudang akan mengajak sparring Gunung Hua?" Penatua Ho Sanja pun tertawa lalu berkata, "Jadi bagaimana menurutmu murid?" Chungmyun pun menjawab, "Tapi apakah tidak masalah bagi Sekte Wudang?" Tentu saja perkataan tersebut membuat Ho Sanja bingung. Ia bertanya apa maksudnya. Chungmyun menjelaskan, jika Sekte Wudang yang menantang lalu kalah, bukankah kalian akan malu? Mendengar kata-kata tersebut, wajah Ho Sanja memerah karena marah. Dan perkataan Chungmyun juga dengar oleh pedagang dari Serikat Perahu Emas, yang intinya apa? Wudang akan menantang Gunung Hua. Biasanya tantangan diberikan dari mereka yang lemah ke mereka yang lebih kuat. Jadi kata-kata menantang terdengar sedikit tidak nyaman di telinga Ho Sanja. Apalagi perlahan para pedagang mulai membicarakan hal tersebut. Tentu saja itu membuat Ho Sanja kesal karena rencananya diputar balikan begitu saja oleh Chungmyun. Ia ingin membuat Gunung Hua tertekan, tapi kini malah sebaliknya. Dan tidak hanya sampai di situ, Chungmyun yang sudah ditahan mati-matian oleh murid Gunung Hua kini kembali berkata, "Jika demikian, baiklah,
Karena Gunung Hua merupakan sekte Taois pertama di benua ini, adalah hal yang wajar jika kita memberikan pemahaman kepada sekte Wudang. Itu lebih membuat Ho Sanja kesal. Memang sejarah menyatakan bahwa sekte Gunung Hua adalah sekte Taois tertua di benua. Tentu saja mereka didirikan oleh orang yang berbeda. Tapi karena banyak yang tidak mengetahui sejarah ini dan apa yang dikatakan Chung Myun didengarkan oleh para pedagang, itu membuatnya semakin kesal. Tentunya murid-murid langsung menahan Chung Myun. Bahkan Baekchun sampai memasukkan kain ke mulutnya dan seluruh murid memeganginya. Baekchun juga meminta maaf atas perkataan Chung Myun. Ya, walaupun apa yang dikatakan Chung Myun benar, tapi itu sangat menyinggung orang-orang dari sekte Wudang. Penatua Hyun Sang bahkan sampai meneteskan keringat dan juga meminta maaf atas apa yang telah dikatakan oleh Chung Myun. Tentu saja sebenarnya Ho Sanja sangat marah, tapi ia tidak bisa meluapkannya dan memilih untuk menahan diri. Tapi tiba-tiba Chung Myun berhasil melepaskan diri dan kembali berkata, "Ayolah, apakah kalian benar-benar tidak tahu bahwa pendiri sekte Wudang dulunya adalah murid dari Gunung Hua?" Tapi belum selesai Chung Myun berbicara, murid-murid kembali memeganginya. Kini hampir semua murid bergerak untuk menghentikan Chung Myun. Dan penatua Hyun Sang kembali meminta maaf atas tingkah laku Chung Myun. Dan penatua Ho Sanja hampir saja tidak bisa menahan amarahnya. Bukan karena apa yang dikatakan Chung Myun adalah omong kosong yang menghina asal-usul dan harga diri dari sekte Wudang, tapi karena itu adalah fakta. Sebuah fakta yang mungkin dianggap oleh sebagian orang dari sekte Wudang sebagai hal tabu yang tidak ingin mereka bahas. Tapi untungnya perlahan Ho Sanja berhasil menenangkan diri karena ada tugas yang harus ia selesaikan, dan itu juga memberikan keuntungan sedikit bagi penatua Ho Sanja untuk memberikan alasan agar Gunung Hua menerima tantangan dari sekte Wudang. Ia berkata, "Itulah mengapa, karena Gunung Hua lebih berpengalaman dalam hal Taoisme dan juga pedang, maka kami meminta agar murid-murid Gunung Hua memberikan pengalaman lebih kepada murid sekte Wudang. Jadi aku harap penatua menerima tantangan ini." Tentunya itu membuat penatua Hyun Sang dilema. Pada akhirnya ia pun menjawab, "Mohon maaf." Awalnya Ho Sanja mengira apakah penatua menolak tawaran tersebut, tapi ternyata Hyun Sang menjelaskan bahwa ia tidak bisa memutuskan hal tersebut sendiri. Jadi ia meminta sedikit waktu untuk mendiskusikannya dengan para murid. Perkataan tersebut tentu saja mengejutkan Ho Sanja, Hyun Sang, dan juga Hyun Yok. Mereka adalah penatua yang hadir di sini. Biasanya penatua lah yang memutuskan segalanya. Jadi adalah hal yang aneh saat penatua berdiskusi dengan murid-murid untuk memutuskan sesuatu. Ho Sanja sempat bertanya kepada penatua Hyun Sang kenapa harus repot-repot mendiskusikan hal ini dengan murid-murid. Lalu Hyun Sang pun menjawab, "Aku tidak tahu bagaimana sekte lainnya, tapi inilah Gunung Hua. Hanya karena kau hidup lebih lama itu bukan berarti kau lebih tahu akan segalanya. Dan hanya karena kau memiliki posisi yang lebih tinggi bukan berarti kau lebih bijaksana. Aku harap penatua bisa memahami hal ini dan memberikan aku waktu untuk mendiskusikannya dengan murid-murid." Pada akhirnya Ho Sanja hanya bisa mengangguk setelah mendengar penjelasan mengejutkan dari penatua Hyun Sang. Dan ini adalah awal dari Gunung Hua yang menginjak-injak sekte Wudang. Setelahnya Mujin pun menghampiri penatua Ho Dojin.
Ada banyak sekali hal yang ingin ia tanyakan, tapi Penatua Hosanja hanya menjawab satu hal saja, yaitu lakukan apapun untuk menghancurkan Gunung Hua. Tentu saja itu adalah perkataan yang mengejutkan, apalagi lawan mereka sebagian hanyalah murid-murid kelas 2 dan kelas 3. Mungkin ada murid kelas 1, tapi jumlahnya tidak seberapa. Walau begitu, Penatua Hosanja tetap menekankan bahwa mereka harus menghancurkan Gunung Hua dan tidak perlu peduli terkait dengan moralitas dan juga kehormatan, karena inilah apa yang diperintahkan oleh pimpinan sekte, jadi tidak perlu memikirkan hal lainnya. Pada akhirnya Mujin hanya menunduk. Lalu Hosanja pun menatap ke arah murid-murid Gunung Hua yang tengah berkumpul. Sepertinya ia mulai memahami perkataan dari pimpinan sekte, yaitu, apakah kau bisa membendung air yang mengalir menggunakan tanganmu? Tentu saja jika alirannya kecil, jawabannya adalah ya. Tapi beda cerita jika alir tersebut sudah membesar layaknya sungai. Kedua tangan tidak akan cukup untuk membendungnya. Jadi yang dilakukan oleh Hosanja saat ini adalah menghancurkan aliran air tersebut sebelum menjadi sungai yang besar. Berpindah ke Gunung Hua. Saat menyaksikan ekspresi dari murid-murid, Yunsang bisa menyadari jika mereka sepertinya bisa mendengar perkataannya dengan Hosanja. Lalu ia pun bertanya, jadi apa yang akan kita lakukan? Penatua Yunyong pun menjawab, bukankah sudah jelas saat ini nama Gunung Hua telah melambung tinggi, jadi kita tidak boleh kembali sambil menggendong aib. Lalu Yunsang kembali bertanya, tapi bagaimana jika kita kalah? Penatua Yunyong kembali menanggapinya, bukankah itu lebih baik daripada melarikan diri dari pertarungan? Lagi pula, sejak kapan Gunung Hua memandang dirinya jauh lebih hebat dibandingkan dengan Wudang? Intinya, apapun hasilnya, kita akan tetap bertarung dan menjaga kehormatan Gunung Hua. Sepertinya seluruh murid-murid setuju dengan perkataan Penatua Yunyong. Lalu Am pun mulai bersuara, tapi dari apa yang aku lihat sepertinya sebagian besar murid-murid Wudang yang hadir di sini adalah murid kelas 1. Nampaknya mereka telah mempersiapkan ini sejak awal untuk menekan kita. Am pun meminta maaf, alasannya karena murid-murid kelas 1 tidak hadir sebanyak mereka. Dan yang lebih menyedihkan adalah mereka bahkan tidak lebih kuat dibandingkan dengan murid kelas 1 atau murid kelas 2. Tapi Penatua Yunsang pun menenangkan Am. Lalu Chungmyun yang berhasil melepaskan diri dari cengkeraman murid-murid kembali bersuara, tenang saja senior, bukan berarti kalian murid kelas 1 akan turun tangan secara langsung. Serahkan ini semua kepada kami, kalian tidak perlu khawatir. Mendengar perkataan tersebut, Am jadi bingung, entah ia harus sedih atau harus senang. Memang benar, kebanyakan murid kelas 1 bahkan tidak bisa dibandingkan dengan perkembangan murid-murid kelas 2 dan kelas 3 saat ini. Tapi walau begitu, mereka tidak pernah diremehkan atau direndahkan oleh murid-murid, tapi sebaliknya mereka mempercayai para senior mereka. Lalu Baekjun juga menambahkan, benar senior, Anda tidak perlu khawatir, percayakan saja semuanya pada kami yang telah menerima ajaran kalian semua. Aku memang tidak bisa menjanjikan kemenangan, tapi setidaknya aku tidak akan mencemari nama Gunung Hua. Lalu Baekjun pun menatap ke arah Penatua Yunsang dan berkata, kami siap. Mendengar jawaban tersebut, nampaknya hasil sudah diputuskan. Mereka akan menerima tantangan dari Wudang. Dan Chungmyun kembali berkata, itu benar, jika mereka menyerang kita hanya perlu menghancurkannya saja. Dan Baekjun menanggapinya, tapi bukankah kau bilang untuk tidak meremehkan mereka? Chungmyun menjawab, ini dan itu berbeda.
pada akhirnya di masa depan kita juga akan menghadapi Wudang. Dan apakah kau pikir kita pasti akan siap saat waktu itu tiba? Jadi mari kita buat mereka menyesali keputusan mereka karena berani menentang Gunung Hua. Tentunya satu-satunya hal yang perlu Gunung Hua lakukan adalah membuktikan bahwa mereka lebih kuat daripada Wudang. Dan yang lebih penting, Chunhyun menatap tajam ke arah murid-murid seperti iblis. Siapapun yang kalah, kalian pasti akan menanggung akibatnya, yaitu kalian harus pulang ke Gunung Hua dengan merangkak. Seseorang menanggapinya merangkak, Chunhyun, mungkin maksudmu melompat. Lalu Chunhyun menjawab, tidak merangkak, kataku merangkak. Aku akan pastikan kalian tidak akan pernah mengingat kekalahan kalian. Jadi lakukan yang terbaik dan jangan berpikir untuk mengalah. Tentu saja perkataan tersebut membuat murid-murid merinding karena mereka tahu pasti hal paling mengerikan dari Chunhyun adalah ia tidak pernah mengingkari perkataannya. Bahkan menurut sebagian murid saat ini lebih mudah untuk keluar dari sekte Gunung Hua daripada menanggapi Chunhyun. Ya, saat ia sudah meyakinkan dirinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkannya. Lalu penatua Yunsang pun bertanya kepada Chunhyun, Chunhyun, apakah kau yakin dengan itu? Chunhyun menjawab, ya penatua, tenang saja, semua akan baik-baik saja dan kita adalah Gunung Hua. Lagi pula itulah tujuan kita dari awal, yaitu mengukir nama Gunung Hua. Dan tidak ada yang lebih baik dibandingkan pulang dengan kemenangan setelah mengalahkan sekte Wudang. Walaupun para bandit dan juga Nokrim terkenal, tapi mereka masih belum bisa menandingi popularitas dari sekte Wudang. Artinya ini adalah kesempatan besar bagi Gunung Hua untuk mengukir nama mereka dan pulang dengan membawa sejarah baru. Tentu saja hal tersebut hanya bisa terwujud jika mereka menang. Tapi Yunsang memilih untuk mempercayai Chunhyun dan juga murid-muridnya. Pada akhirnya ia pun kembali menghampiri penatua Ho Sanja. Lalu Ho Sanja pun bertanya, jadi bagaimana keputusanmu? Lalu Yunsang menjawab, ini adalah hal yang sulit, tapi nampaknya kami tidak mungkin mengabaikan permintaan dari sesama sekte Tao. Jadi kami akan menerima tantangan Wudang. Tentu saja itu membuat Ho Sanja senang. Ia pun bertanya, lalu bagaimana dengan cara pertarungannya? Yunsang menjawab, bagaimana dengan kemenangan beruntun? Tapi sayangnya penatua Ho Sanja tidak setuju itu semua karena menurutnya apa yang akan mereka lakukan adalah saling berbagi pengalaman. Jadi lebih baik jika ada banyak murid yang turut serta secara langsung. Tentu saja itu bukan alasan aslinya. Ia sudah mendengar dengan apa yang terjadi saat konferensi antara sekte Gunung Hua dengan Ujung Selatan, yang mana kala itu Chunhyun mengalahkan 20 murid sekte Ujung Selatan seorang diri. Jadi ia tidak boleh melakukan kesalahan yang dilakukan oleh sekte Ujung Selatan. Dan untungnya penatua Yunsang setuju. Tapi sebagai gantinya penatua Yunsang meminta agar pertarungan ini dilakukan di tengah-tengah Wuhan. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan karena akan ada banyak orang yang menonton. Melihat jika penatua Ho Sanja nampak sedikit khawatir, penatua Yunsang pun berkata, kenapa? Apakah kalian takut? Dan menurut Yunsang ini bisa menjadi hiburan bagi warga-warga yang sebelumnya tertekan dengan bandit. Perkataan tersebut tentu saja membuat penatua Ho Sanja kesal dan pada akhirnya ia pun setuju dan mereka juga yang akan mempersiapkan panggungnya. Di sisi lain, murid-murid pun bertanya kepada Chunhyun, Chunhyun, apakah ini akan baik-baik saja? Chunhyun pun menjawab, ya,
Senior, apakah kalian tahu kenapa hubungan antara Gunung Hua dan juga Sekte Wudang selalu memburuk dan terus memburuk? Tentu saja tidak ada yang tahu jawabannya, tapi Chung Myun tidak. Alasannya karena sejarah akan terus terulang dan Gunung Hua akan kembali menghajar Wudang. Ya, alasan kenapa Gunung Hua selalu dibenci oleh Wudang adalah karena dahulu Gunung Hua mengalahkan Wudang dan sejarah akan terulang kembali. Beberapa saat setelahnya, tepatnya di dekat wilayah Sungai Yangtze, Provinsi Wuhan, nampak murid-murid dari Sekte Wudang tengah berbaris dan mempersiapkan sesuatu. Para warga yang melihat mereka bahkan dibuat terkejut. Ya, walaupun di sana masih wilayah Sekte Wudang, tapi apa yang tengah mereka lakukan dan yang terjadi setelahnya itu lebih mengejutkan lagi. Mereka mengangkat batu-batu besar lalu memotongnya seperti tahu dan ternyata mereka tengah menciptakan sebuah arena untuk bertarung. Dan setelah persiapan selesai, Mu Jin pun menghampiri Penatua Ho Sanja. Lalu ia bertanya, apakah perlu mereka sampai melakukannya sejauh ini? Ya, masih terlihat sedikit keraguan di wajah Mu Jin. Ia masih belum yakin apakah yang dilakukan oleh Wudang saat ini sudah menuju ke arah yang benar. Tapi walau demikian, Penatua Ho Sanja menjelaskan bahwa mereka hanya melakukan sesuatu yang dianggap perlu saja. Dan tentunya semua itu demi Sekte Wudang. Lalu Penatua Ho Sanja juga bertanya kepada Mu Jin, bagaimana perasaanmu saat melihat naga ilahi Gunung Hua lagi? Ya, tidak bisa dipungkiri, Mu Jin telah dikalahkan oleh Chung Myun satu kali dan itu membuatnya sedikit terpuruk. Tapi untungnya setelah merenungi kekalahan tersebut, Mu Jin pun bertekad untuk menjadi lebih kuat dan ternyata itu juga memotivasi murid Wudang lainnya. Apa yang dilakukan oleh Gunung Hua nampaknya memberikan sedikit keuntungan bagi Wudang untuk mendorong murid-muridnya terus berlatih dan menjadi lebih baik. Sejujurnya, awalnya baik itu Mu Jin dan juga Ho Sanja tidak ada yang menganggap Chung Myun sebagai lawan yang serius. Tapi saat keduanya berhadapan dengan langsung, pandangan mereka pun berubah. Ya, Chung Myun tidak hanya pendekar yang namanya tengah naik daun. Ia benar-benar monster yang mana bahkan saat ini Mu Jin masih belum yakin jika dirinya bisa mengalahkan Chung Myun. Adapun Ho Sanja setelah mengkonfirmasi kekuatan Chung Myun, ia bahkan berusaha untuk merekrutnya dengan cara apapun, tapi sayangnya semua itu gagal. Lalu Ho Sanja juga bertanya bagaimana kondisi Jin Hyun dan Mu Jin pun menjelaskan tidak jauh berbeda dengan dirinya. Ya, setelah dikalahkan oleh Baekchun dahulu, Jin Hyun bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat karena ia merasa jika dirinya adalah katak dalam tempurung, dan berkat itu baik itu Jin Hyun dan juga Mu Jin telah melangkah jauh dibandingkan dengan diri mereka sebelumnya. Tapi Mu Jin lagi-lagi masih belum yakin apakah mereka harus bertarung dengan murid-murid yang jauh lebih muda, dan jikalaupun mereka menang itu tidak memberikan kehormatan apapun bagi mereka. Dan Penatua Ho Sanja pun menjelaskan tidak perlu khawatir. Jika Wudang menang, memang itu tidak memberikan apapun kepada mereka, tapi itu bisa membuktikan bahwa Gunung Hua yang diagung-agungkan oleh masyarakat Wuhan saat ini bukanlah apa-apa bagi Sekte Wudang. Mereka masih jauh dibandingkan dengan kita. Jadi satu-satunya alasan pertarungan ini dilakukan hanya untuk menunjukkan kepada setiap orang bahwa Gunung Hua masih bukan level dari Sekte Wudang.
Adapun naga ilahi Gunung Hua yang akan mengurusnya bukan murid-murid, melainkan penatua, yaitu Hugong. Walaupun saat ini ia belum tiba, tapi karena perintah dari pimpinan sekte, Ho Sanja yakin Hugong pada akhirnya akan datang. Ya, walaupun mungkin nantinya akan menjadi perbincangan bagaimana bisa seorang penatua bertarung melawan murid kelas 3. Tapi saat ini itu semua bukan permasalahan bagi Ho Sanja. Satu-satunya hal yang ingin ia tuju adalah menghancurkan Gunung Hua sepenuhnya bagaimanapun caranya. Dan ia pun memerintahkan Mujin untuk memberikan pesan kepada murid-murid lainnya tidak perlu lagu untuk mengalahkan murid-murid Gunung Hua walaupun lawan mereka nantinya adalah murid yang lebih muda. Mujin pun mengangguk. Lalu Ho Sanja juga meminta Mujin untuk menyebarkan rumor kepada seluruh penduduk bahwa akan terjadi pertarungan sparring antara Gunung Hua melawan Wudang. Nah, walaupun Ho Sanja begitu yakin bahwa kemenangan akan berada di tangan Wudang, tapi entah kenapa ia juga merasa cemas. Dan setelah beberapa jam, para penonton pun mulai berdatangan. Nampaknya mereka sangat antusias dengan pertarungan antara Wudang dan Gunung Hua. Jumlahnya bahkan melebihi ekspektasi yang bisa difikirkan oleh Ho Sanja. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah Gunung Hua belum tiba. Padahal sudah 1 jam berlalu dari waktu yang ditentukan. Awalnya Mujin berinisiatif untuk memanggil mereka lagi, tapi Ho Sanja menghentikan dan berkata tidak perlu. Keterlambatan Gunung Hua akan menjadi keuntungan bagi Wudang karena ia yakin orang-orang pasti akan mengkritik Gunung Hua yang tidak tepat waktu. Tapi ternyata asumsinya salah benar. Beberapa saat setelahnya Gunung Hua tiba dan seluruh warga yang menonton menyambut mereka bak pahlawan. Nama Gunung Hua terus berkumandang. Ho Sanja bahkan tidak mengerti kenapa para warga begitu memuja Gunung Hua. Sangat berbeda sekali perlakuannya dengan sekte Wudang yang telah melindungi wilayah Wuhan ataupun Hubei selama beratus-ratus tahun. Itu membuatnya lebih khawatir, apalagi Hugong juga belum tiba. Dan kekhawatiran juga kecemasannya memuncak tak kalah Chungmyun menghampirinya lalu berkata, "Penatua, apakah tidur Anda nyenyak?" Tidak. Lebih baik Anda beristirahat sekarang karena setelah pertarungan ini aku yakin Anda tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sulit bagi Ho Sanja untuk menahan diri dengan kata-kata tajam Chungmyun. Lalu ia pun membalasnya dengan sedikit ejekan yang intinya bagaimana bisa Gunung Hua terlambat. Jika itu adalah Gunung Hua dahulu yang merupakan sekte bergengsi, aku pasti akan memaklumi. Tapi saat ini Gunung Hua hanyalah sekte yang baru saja bangkit. Mendengar perkataan tersebut, Yun Yong langsung menanggapinya, "Mohon maaf atas keterlambatan kami. Tapi Anda harus mengingat, sampai dengan saat ini sekte Gunung Hua masihlah sekte bergengsi." Dari perkataan tersebut Ho Sanja bisa menyimpulkan bahwa tidak hanya Chungmyun, orang-orang di belakangnya semuanya gila. Lalu Ho Sanja kembali berkata, "Ya, walaupun terlambat, untungnya kalian tetap datang. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika pertarungan ini dibatalkan." Lalu tiba-tiba Chungmyun menanggapinya, "Memangnya kenapa? Apakah ada orang hebat yang harus kami lawan?" Ho Sanja hampir saja kehilangan kesabarannya. Ia menegur Chungmyun karena berani-beraninya mengintervensi perbincangan antara penatua. Tapi Chungmyun malah menanggapinya yang intinya Gunung Hua saat ini tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Sebuah tradisi kuno yang sudah tidak relevan lagi. Dan bukankah ini hanya pertandingan persahabatan? Kenapa Anda seperti tengah mempertaruhkan harga diri Anda? Atau apakah Anda memiliki rencana lain di belakang? Ho Sanja hampir saja meluapkan amarahnya.
Tapi untungnya ada Mujin di belakang yang memegang lengan Ho Sanja. Dan ia pun kembali tenang, lalu menatap ke arah Penatua Hyun Sang dan berkata, karena semua sudah tiba, lebih baik kita langsung memulainya saja. Setelahnya Ho Sanja pun meninggalkan Chung Myun, tapi Mujin masih berdiri di hadapannya. Lalu ia berkata, sudah lama bukan naga ilahi Gunung Hua? Saat itu Chung Myun terdiam sejenak, lalu ia berkata, apakah kau mengenalku? Lalu Mujin mulai memperkenalkan dirinya dan pada akhirnya ia pun teringat, oh, murid kelas 1 yang datang setelah murid kelas 2 dihajar. Tentu saja perkataan tersebut membuat Mujin sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Chung Myun hanya mengingatnya sebatas itu. Lalu Mujin pun kembali berkata, tapi saat itu kau memakai topeng. Chung Myun terdiam sejenak lalu ia menanggapinya. Jadi, bagaimana bisa kau mengetahui jika itu aku? Chung Myun bahkan sampai menatap para seniornya yang ada di belakang. Dan Baekhyun pun bergumam, apakah ia mengira mata itu hanya sebuah hiasan? Bahkan orang bodoh pun tahu penyamaran Chung Myun hanyalah kesia-siaan. Dan setelah perbincangan tersebut, pertarungan antara Sekte Wudang dan Gunung Hua pun akan segera dimulai. Ya, setelah berbincang dengan Mujin, Chung Myun pun kembali lalu menatap ke arah murid-murid dan berkata, baiklah, karena segala persiapan selesai, kalian juga sudah siap untuk bertarung bukan? Tapi bukan jawaban positif yang ia dengar. Baekhyun menanggapinya, berani sekali kau berkata seperti itu. Jika saja kau tidak ketiduran di atas genting, maka kita sudah tiba dari beberapa waktu yang lalu. Terjadi sedikit perdebatan di sini dan untungnya Penatua Hyun Hyong menghentikan mereka dan berkata, sudah, mari kita bersiap-siap. Kita harus menyiapkan setidaknya 10 murid bukan? Ya, itu jika Gunung Hua menang secara berturut-turut. Tapi jika mereka tidak menang secara berturut-turut, maka setidaknya mereka harus mengirimkan 19 murid. Yang artinya ini adalah pertarungan untuk menentukan siapakah yang bisa menang 10 kali terlebih dahulu. Tapi permasalahannya siapa yang akan dikirim pada pertarungan pertama? Karena bisa dikatakan pertarungan pertama akan menentukan pertarungan setelahnya. Dan Chung Myun mengusulkan agar mengirimkan seseorang yang bisa dengan mudah membuat Sekte Wudang kesal. Dan menurut Chung Myun ada satu orang yang paling cocok. Di sisi lainnya ternyata Penatua Ho Sanja menunjuk Jin Hyun untuk bertarung pada pertarungan pertama. Awalnya Jin Hyun tidak terlalu setuju karena ia adalah murid kelas 1. Jadi Jin Hyun berpikir seharusnya murid kelas 2 dulu yang dikirim. Tapi Penatua Ho Sanja tetap memintanya untuk bertarung lebih awal. Juga Penatua Ho Sanja hanya memintanya bertarung dengan baik. Pada akhirnya Jin Hyun pun tidak bisa menolak. Ia pun bersiap untuk menaiki panggung. Tapi ternyata murid Gunung Hua yang menjadi lawangnya sudah berdiri di sana. Lalu ia berkata, baiklah, mari kita buat ini agar tidak membosankan. Kau dikenal sebagai 3 pedang wudang bukan? Karena aku juga dikenal dengan salah satu dari 5 pedang Gunung Hua. Jadi mari bertarung dengan posisi setara. Ya, sosok tersebut adalah Jogul dan ia menatap ke arah Mujin yang artinya Jogul menentang Mujin untuk bertarung pada putaran pertama. Tentu saja itu langsung membuat seluruh murid Wudang marah. Ya, jelas saja dari sudut pandang manapun tidak akan ada yang menyalahkan kemarahan dari Sekte Wudang. Siapa yang tidak kenal Mujin? Salah satu dari 3 pedang Wudang yang kemungkinan di masa depan akan menjadi pedang pertama Wudang. Adapun Jogul namanya
baru terdengar saat memenangkan beberapa pertarungan di kompetisi dunia murim. Apalagi Jogul juga adalah murid kelas 3. Jadi bagaimana bisa seorang murid kelas 3 menentang posisi terbaik di Wudang saat ini? Dan itu juga tentu saja menyinggung harga diri Jin Hyun. Ia pun menanggapinya, "Membosankan katamu, aku memang memiliki beberapa kekurangan, tapi berani-beraninya kau meremehkanku." Jogul menanggapinya, "Ya, bukankah itu wajar? Aku adalah 5 pedang Gunung Hua, dan siapa kau?" Mendengar perkataan Jogul, seluruh murid Gunung Hua pun langsung menutup mata mereka karena merasa malu. Ya, memang sebenarnya tujuan Jogul dikirim adalah untuk memprovokasi, tapi apa yang ia lakukan sudah melampaui batas dan membuat seluruh murid Gunung Hua merasa malu dan tidak nyaman. Adapun Jin Hyun, ia juga merasa sangat kesal. Memang dahulu dirinya pernah dikalahkan saat berhadapan dengan murid-murid Gunung Hua. Oh iya, ralat, Jin Hyun itu murid kelas 2 ya, bukan kelas 1. Dan ia juga memiliki gelar pedang naga. Dahulu setiap orang pastinya akan sungkan untuk melawannya. Tapi saat ini Jogul bahkan sangat tidak tertarik untuk berhadapan dengannya. Alasannya sederhana, karena ini adalah pertarungan sekali jalan, yang artinya ia tidak bisa bertarung lagi setelahnya. Jadi lebih baik langsung bertarung dengan sosok terkenal dan juga kuat. Bahkan Jogul sampai berkata bahwa ia tetap akan ingin bertarung melawan Mujin. Tapi setelah mengalahkan Jin Hyun, dan Jogul juga menjelaskan bahwa tidak masalah jika kemenangan pertamanya tidak dihitung. Tentu saja itu lebih membuat murid-murid Wudang murka. Karena jelas sekali apa yang dikatakan Jogul seperti tengah meremehkan sekte Wudang. Adapun dari pihak Gunung Hua, mereka juga nampaknya sama kesalnya dengan murid-murid Wudang. Karena Jogul sudah terlampau melewati batasnya. Baekhyun bahkan sampai berkata, "Siapa yang mengirim orang bodoh ini untuk bertarung lebih awal?" Semua murid pun berkata jika itu bukan mereka. Dan saat itulah mata tertuju kepada Jungmyeon. Nah, sebenarnya Jungmyeon juga tidak menyangka bahwa Jogul bisa memprovokasi mereka jauh lebih apa dari yang ia harapkan. Atau itu sudah melewati batas. Ia juga bahkan sampai keringat dingin tak kala Jogul merendahkan sekte Wudang. Tapi tentu saja Jungmyeon tidak ingin dirinya disalahkan dan berdalih bahwa setidaknya Jogul sudah berhasil memprovokasi sekte Wudang. Perdebatan sebenarnya masih berlanjut, tapi untungnya itu langsung terhenti tak kala mereka mendengar tawa dari penatua Hosanja. Ia pun berkata, "Sungguh menyenangkan melihat semangat dari murid-murid muda. Dan apakah kau tahu kepercayaan diri berlebih akan menimbulkan kecerobohan, dan keberanian yang berlebih akan menimbulkan kemarahan. Bisakah kau mempertanggungjawabkan kata-katamu? Karena jika tidak, itu bahkan akan membuat sektemu merasa tidak nyaman." Ya, memang sebenarnya saat Jogul melemparkan kata-katanya, Baekhyun ingin ia segera ditarik atau mengganti dirinya untuk bertarung pada putaran pertama. Tapi sepertinya itu tidak bisa. Lawannya adalah sekte Wudang. Jika menggantinya begitu saja, mungkin mereka akan menganggap Gunung Hua tidak serius. Jadi pada akhirnya mereka hanya bisa berpasrah diri kepada Jogul. Dan setelah mendengar perkataan penatua Hosanja, Jogul pun menanggapinya. Ya penatua, setiap murid harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia ucapkan. Hosanja pun berkata, "Baiklah kalau begitu, aku setuju. Entah itu kau kalah atau menang, pertarungan ini tidak akan dihitung." Lalu ia pun menatap ke arah Jin Hyun. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan bukan?
Jin Hyun pun mengangguk dan mulai menaiki panggung. Pertarungan pertama antara Sekte Wudang dan Gunung Hua pun dimulai. Saat Jin Hyun memasuki panggung, para penonton pun mulai berbisik, "Jin Hyun, apakah ia adalah pedang naga? Oh, lihat, itu adalah pedang naga dari Sekte Wudang." Ya, siapa yang tidak tahu pedang naga Sekte Wudang? Di antara murid-murid kelas 2 lainnya bisa dikatakan ialah yang terbaik. Jadi mereka pun mulai bersorak-sorai ke arah Jin Hyun. Walau begitu, Jin Hyun masih terlihat tenang dan tidak terlihat sombong sedikit pun. Lalu ia pun berkata kepada Jogul, "Sebenarnya aku ingin membalaskan kekalahanku yang lalu kepada orang lain, tapi sepertinya aku harus menunda itu." Jogul pun berpikir sejenak. "Oh itu, apakah kau ingin membalas kekalahanmu terdahulu dari senior Baekhyun? Tapi membalas kekalahan hanya bisa dilakukan bagi mereka yang telah berkembang." Perkataan tersebut tentu saja membuat Jin Hyun sedikit jengkel, seolah-olah ia telah diremehkan. Padahal ia sudah bersusah payah berlatih untuk meningkatkan kemampuannya sampai pada titik ini. Ia pun mengeluarkan pedangnya dan aura ki biru mulai menyelimuti pedang tersebut. Ho Sanja yang menyaksikan dari belakang langsung sadar bahwa Jin Hyun benar-benar telah berkembang. Ia bahkan tidak menyangka jika perkembangannya sampai sejauh ini. Sama seperti Mujin tepat setelah kekalahannya, sepertinya Jin Hyun berlatih mati-matian untuk membalaskan kekalahannya. Tapi kepercayaan diri Jin Hyun mulai luntur tak kalah Jogul juga mengeluarkan pedangnya. Awalnya ia mengira jika Jogul hanyalah bocah sembrono, tapi saat ia mengeluarkan pedangnya bisa dipastikan itu bukan hanya kepercayaan diri kosong, melainkan yakin atas kemampuannya. Jin Hyun bahkan sampai mundur beberapa langkah dan akhirnya ia berhasil menenangkan dirinya kembali. Ia yakin hasil pelatihannya tidak akan sia-sia, walaupun sebenarnya ia juga terkejut dengan perkembangan dari Jogul, karena saat terakhir kali mereka bertemu bisa dipastikan Jogul masih bukan tandingannya. Dan pertarungan pun dimulai. Pedang mereka saling berbentrokan, tapi pedang milik Jin Hyun selalu berhasil dimentahkan oleh pedang Jogul. Entah kenapa Jin Hyun merasa jika pedang Jogul terasa sangat berat. Apalagi Jogul juga mulai mengeluarkan teknik pedang bunga plum yang sangat sulit untuk ditahan oleh Jin Hyun sepenuhnya. Tubuhnya mulai dipenuhi luka hingga pada akhirnya saat dirinya mulai lengah, Jogul pun menendang dada Jin Hyun dan ia pun terpental keluar arena. Ya, walaupun awalnya pertarungan nampak sangat seru, tapi itu juga berakhir dengan cepat. Jin Hyun tidak menyangka bahwa dirinya akan dikalahkan bukan oleh Baekhyun ataupun naga ilahi Gunung Hua. Tapi ia juga merasa sedikit aneh. Jelas-jelas itu adalah tendangan telak yang bersarang di dadanya, tapi ia tidak merasakan kerusakan sedikit pun, yang artinya Jogul menahan diri. Lalu ia pun menatap ke arah Jogul dan Jogul pun berkata, "Itulah kenapa aku mengatakan kau sangat membosankan. Baiklah, selanjutnya." Mendengar perkataan Jogul tentu saja membuat murid-murid Wudang menjadi kesal. Adapun Ho Sanja, ia masih menatap ke arah Jin Hyun dengan tidak percaya. Bukan hanya karena Jin Hyun dikalahkan dengan mudah, melainkan karena Jin Hyun tidak menderita kerusakan sedikit pun. Ya, itu adalah keadaan yang sangat sulit, apalagi jika dilakukan dalam pertarungan, yaitu mengalahkan lawan tanpa cedera sedikit pun.
Tentu saja ia tidak menyangka jika Gunung Hua bisa berkembang sampai pada titik ini. Dan ternyata tidak hanya Ho Sanja dan murid Sekte Wudang, mereka yang berada di Gunung Hua juga merasa terkejut karena melihat Jogul mengalahkan pedang naga tanpa perlawanan sedikit pun. Tentu saja murid-murid tahu seberapa kuatkah 5 pedang Gunung Hua, tapi mereka tidak menyangka jika kemenangannya bisa diraih semudah itu. Pertanyaannya, apakah Wudang tidak sekuat apa yang mereka pikirkan? Tentu saja bukan itu jawabannya. Hanya Jogul lebih kuat dibandingkan dengan Jin Hyun. Adapun mereka murid-murid biasa, tentunya mereka juga masih bukan tandingan dari Jin Hyun. Baekhyun menyadari hal tersebut dari proses yang telah mereka lalui. Tentu saja Jin Hyun tepat setelah kekalahannya ia pasti berlatih gila-gilaan untuk membalas kekalahannya. Tapi begitu juga dengan Jogul. Walaupun prosesnya jauh berbeda, Jin Hyun berlatih seorang diri dan Jogul mendapatkan pengalaman langsung dari pertarungan sebenarnya. Pertama, melawan pasukan dari Istana Laut Utara, lalu anggota kultus iblis, dan yang terakhir adalah uskup yang bahkan membuat mereka gemetar hanya dengan merasakan auranya saja. Proses inilah yang membuat perbedaan signifikan antara Jogul dan juga Jin Hyun. Dahulu saat bertarung di gerbang Hwayong bisa dipastikan 90% Jogul tidak akan bisa mengalahkan Jin Hyun. Tapi semuanya berbeda karena proses yang mereka lalui juga sangatlah berbeda. Jika Jin Hyun bisa diibaratkan sebagai bunga yang bermekaran di taman, Jogul bisa dikatakan sebagai rumput liar yang tumbuh besar dan tidak tumbang setelah dihantam cuaca ekstrim. Dan saat ini proses tersebut akan diterapkan kepada murid-murid Gunung Hua lainnya. Dengan begitu mereka bisa memiliki pondasi yang kuat. Di sisi lainnya, Ho Sanja masih belum bisa menerima apa yang telah terjadi. Kepercayaan dirinya goyah, apalagi para penonton juga nampak sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Situasinya jauh berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Apalagi Jogul juga sempat berkata kepadanya, tidak perlu terlalu terkejut. Bukankah kemenangan ini tidak dihitung? Tentu saja itu adalah hal yang melegakan. Tapi secara tersirat itu juga mengartikan bahwa bahkan murid kelas 2 Sekte Wudang masih bukan tandingan dari murid kelas 3 Sekte Gunung Hua. Untungnya ada Mujin di belakang Ho Sanja. Bisa dikatakan Mujin jauh lebih tenang dibandingkan dengan Ho Sanja. Lalu ia pun berkata, "Penatua, ini tidak boleh dilanjutkan. Jika kita sampai kalah lagi, maka orang-orang akan menganggap jika Wudang jauh lebih lemah dibandingkan dengan Gunung Hua. Jadi biarkan aku pergi." Saat itu untungnya Ho Sanja langsung kembali kepada kesadarannya dan menyetujui apa yang difikirkan oleh Mujin. Walaupun nampaknya sedikit berlebihan karena murid kelas 1 yang langsung turun tangan untuk menghadapi murid kelas 3, tapi momentum diperlukan. Setidaknya dengan kemenangan Mujin itu bisa membuat moralitas murid-murid Sekte Wudang kembali. Dan saat Mujin ingin melangkah menaiki panggung, seseorang pun menghentikannya. "Senior, tunggu dulu." Ternyata itu adalah Muho, junior dari Mujin. Mereka sama-sama merupakan murid kelas 1. Lalu Muho pun berkata, "Memang benar kita membutuhkan kemenangan. Tapi bukankah terlalu berlebihan jika 3 pedang yang turun tangan secara langsung? Jika menang,
para penonton mungkin akan menganggapnya sebagai hal yang wajar karena 3 pedang hudanglah yang turun secara langsung dan sepertinya baik itu Ho Sanja juga Mujin setuju dengan pendapat Muho. Tapi pertanyaannya, apakah Muho yakin bisa menaklukkan Jogul? Muho pun berkata, tenang saja, aku akan mematahkan hidung bocah nakal tersebut. Dan pada akhirnya Ho Sanja pun setuju. Ia pun berkata, baiklah, buktikan pada mereka bahwa murid-murid kelas 1 dari Sekte Wudang bukanlah main-main. Muho pun mengangguk. Ia pun menaiki panggung. Melihat kehadirannya, Jogul berkata, kau? Lalu Muho pun menjawab, aku adalah Muho, murid kelas 1 Wudang. Apakah kau kecewa karena bukan Mujin yang naik? Jogul pun berkata, tidak. Sebuah kehormatan bagiku bisa melawan murid kelas 1 dari Sekte Wudang. Muho kembali berkata, tapi sepertinya kau sangat ingin bertarung dengan senior Mujin. Lalu Jogul menjawab, ya, adalah hal yang baik melawan mereka yang berada pada posisi teratas. Setidaknya aku pasti akan mendapatkan pelajaran berharga. Lalu Muho berkata, jadi kau tidak peduli akan kemenangan? Jogul menjawab, kemenangan? Jika memungkinkan, tentu saja aku harus menang. Tapi itu bukan segalanya. Mendengar perkataan Jogul, Muho pun sadar bahwa Jogul bukan sekedar bocah sombong yang tak tahu tempatnya, melainkan ia adalah bocah yang tahu benar di manakah posisinya. Itulah kenapa gaya berbicaranya sangat jauh berbeda saat ia berbicara dengan Jin Yun. Dan pada akhirnya Muho pun mulai menghormati Jogul. Keduanya pun kini tengah bersiap dan beberapa saat setelahnya pertarungan pun dimulai dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.